Baru awal tahun ya, Asus udah ngegas ngirimin salah satu laptop kerja terbarunya nih, VivoBook S14 seri lengkapnya S5406SA. Walaupun ini bukan seri laptop kerja paling premiumnya Asus, tapi asli nih laptop bisa ngasih feel yang premium banget. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Desainnya ini gua suka banget. Simple, sleek, clean, tanpa dipegang laptop ini berhasil ngasih kesan yang mahal. Backdoornya kelihatan clean banget, polos, cuma ada tulisan Asus VivoBook aja. Dan warna hitam matte-nya ini mewah banget, cuma ya dia fingerprint magnet aja. Pas dibuka, engselnya kerasa cukup berat dan solid. Layarnya bisa direbahin sampai 180 derajat, build quality keseluruhan bodinya juga kerasa solid. Materialnya ini dari metal dengan cuttingan CNC yang bikin detailnya itu kerasa rapi banget. Juga udah ngantongin standar militer 810H. Nah, di sebelah kiri ada satu port HDMI 2.1 TDMS, dua port USB-C Thunderbolt 4 yang support power delivery, DisplayPort sekaligus jadi port charging buat laptop ini. Terus ada micro SD reader dan 3,5 jack combo audio. Kalau di sebelah kanan ada dua port USB-A 3.2 Gen 1. Nah, waktu ditutup, tebal laptop ini cuma 1,39 cm di bagian paling tipisnya dengan bobot cuma 1,3 kg. Otomatis ditenteng pakai satu tangan juga masih super nyaman. Udah gitu nggak makan tempat waktu dimasukin ke tas. Yang suka kerja sekaligus traveling ini pasti bakal happy sama laptop ini. Otaknya pakai Intel Core 7 Ultra 258V Gen 2 yang punya konfigurasi 8 core dan 8 thread, ada 4 performance core up to 4,8 GHz dan 4 efficient core up to 3,7 GHz. Keduanya punya base clock di 2,2 GHz, terus ditandemin sama Intel Arc Graphics dan Intel AI Boost dengan daya maksimalnya 47 TOPS. RAM-nya 32GB LPDDR5X dengan storage 1TB ya SSD ya, M2 NVMe PCIe 4.0 dengan extra slot buat ekspansi. Wi-Fi-nya versi 7 tri-band dan Bluetooth-nya versi 5.4, sementara OS-nya pre-installed Windows 11 Home Edition. Nah, di benchmark pakai Cinebench R23, laptop ini berhasil ngantongin skor 10.792 poin buat multicore dan 1.907 untuk single core. Di PCMark 10 berhasil dapetin overall score 6.687 dengan essential productivity dan digital content creation sebagai 3 aspek dengan nilai tertingginya. Buat main Dota dengan settingan rata kanan, ini bisa ngasih frame rate antara 45 sampai 65 fps, di mana angka ini masih bisa dibilang sangat nyaman. Jadi buat main game yang casual ini masih enak ya di laptop ini. Nah, untuk layarnya ini pakai panel Asus Lumina OLED 14 inci dengan resolusi 3K ya, 2880x1800 pixel. Aspek rasionya enak, lega 16:10, refresh rate 120 Hz, 100% DCI P3 VESA Certified Display HDR True Black 600. 1 juta warna, punya sertifikasi low blue light display, peak brightness HDR-nya di 600 nit dan finishingnya glossy. Layar Asus Lumina OLED memang terbukti cakep ya, tampilannya tajam, kontras dan warnanya juga dapet banget. Apalagi kalau kita nyetel konten HDR di YouTube, nah dynamic range-nya itu kerasa luas banget sampai ke sudut-sudutnya. HDR-nya juga aman banget, nggak nge-wash gitu warnanya. Sayangnya layarnya ini dia belum support Dolby Vision di Netflix, tapi menurut gue ya warna hitamnya masih lumayan pekat, masih cukup nyaman buat nonton Netflix di laptop ini. Terus untuk speakernya suaranya juga solid ya, lantang, bulet, gak heran karena besutan Harman Kardon. Speakernya juga udah support playback Dolby Atmos yang bisa ngasih efek surround yang cukup baik. Nah, buat dipakai kerja, dimana ini jadi aspek yang paling esensial dari laptop ini. Pertama, karena ukurannya ini kan compact, ringan dan tipis, jadi bener-bener enak buat yang kerjanya itu suka pindah-pindah tempat di mana aja. Mau ditaruh di tas, itu juga nggak bikin kita jadi berasa ngegembol tas yang berat. Di tenteng-tenteng juga ini masih aman banget. Yang kedua, touchpadnya cukup gede buat ukuran laptop 14 inch. Bukan cuma gedenya, touchpad ini juga responsif dan akurat. Feedback pas diklik juga clicky banget. Di sini juga tersedia 4 gesture, slide jari bagian kiri buat adjust volume, di kanan buat adjust brightness, di atas buat forward rewind, dan slide dari sudut kanan ke tengah itu buat buka aplikasi Asus Screen Expert. Untuk keyboardnya dia pakai Asus ErgoSense dengan single zone backlit RGB, feel-nya juga enak banget. Jarak antar touch-nya 19,05 mm, keycap-nya punya ukuran 0,2 mm dan key travel-nya 1,7 mm yang bikin experience ngetiknya itu nyaman. Gue beneran cinta banget ngetik-ngetik di laptop ini. Terus suaranya juga senyap banget, hampir nggak ada suara sih ya pas dipakai ngetik. Dan keyboardnya juga udah pakai single backlight
RGB yang kita bisa atur warna dan efeknya di menu setting dynamic lighting. Terus untuk webcamnya udah Full HD dengan sudah dilengkapi IR blaster juga infrared ya. Kualitas kameranya juga udah cukup banget buat meeting-meeting online. Udah dilengkapi privacy shutter juga yang bisa kita tutup pas lagi nggak dipakai. Di aplikasi My ASUS juga ada noise cancelling untuk mic dan speakernya. Bisa atur buat fokus arah suara yang masuk ke mic, mau dari depan aja atau semua arah. Buat efek di kamera kita juga bisa pakai Windows Studio Effect dan keduanya ini juga ditopang sama NPU-nya. Buat flow edit foto ini juga masih enak ya, multitasking dua aplikasi pakai Adobe, Lightroom Classic dan juga pakai Photoshop ini masih nyaman banget. Experience-nya smooth, nggak delay, buat proses generatif feel-nya juga bisa dibilang cukup cepat. Nah, laptop ini juga punya Windows Hello sebagai biometric unlock-nya, speed-nya juga cukup cepat, ada tombol dedicated buat Copilot dan speed response-nya juga ngebut banget. Nah, untuk baterai ini dikasih 75 Wh yang gua akuin baterainya cukup awet. Kalau gua pakai buat kerja kayak nulis skrip itu berkurang sekitar 30% dalam waktu 3 jam dan udah pakai USB-C yang kompatibel dengan chargeran GAN third party asal dayanya 65 watt. Nah, jadi kita nggak usah bawa banyak chargeran, kita bisa pakai charger yang 65 watt GAN. So kesimpulannya laptop ini kalau dilihat dari segi desain udah menonjol banget ya, mantep banget ya. Buat kita pakai kerja sehari-hari, udah gitu kan ukurannya juga compact banget, bikin gampang dibawa kemana-mana. Chipsetnya Intel Core 7 Ultra generasi kedua juga bisa ngasih battery life yang lebih panjang dengan NPU yang lebih powerful.